Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Didi Rosadi dengan NIM 5252117646, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025, program studi guru kelas MI di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Al-Islamiyah Parung dengan materi pecahan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, masih pagi. Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! Pagi! Alhamdulillah pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan. Sebelumnya Bapak mau ngecek kerapihan dulu. Sudah rapi apa belum? Oke, setelah itu kita berdoa. Tolong dipimpin Ananda Jidan. Ista'iddu warattibu jurusakum hayya bina nahnu naqra'u du'a irfa'u aydiyakum A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang Bapak absen bilang hadir. Alma Ufaira, Arkaira, Ashifa Jahra, Ajahra Yumna, Askia Khairunisa. Alhamdulillah masuk semua ya. Ya. Oke. Seperti yang tadi dari awal Bapak bilang, hari ini kita akan membahas tentang pecahan. Siapa yang udah pernah belajar pecahan? Pasti semua pernah, karena di kelas 4 atau 5 sudah dikasih dasar-dasar pecahan, atau ada beberapa bilangan yang sudah diajarkan. Contohnya, seperti bilangan asli atau bulat, misalkan. Pecahan, pecahan campuran. Desimal tahu? Tanda desimal apa? Ada koma, contoh. Persen? Pernah? Ya, 10% atau 10/100. Ya, ini udah diajarkan sebelumnya di kelas-kelas 4 atau 5. Sekarang, Bapak akan mengajarkan tentang perkalian dan pembagian pecahan. Sebelumnya sudah diajarkan penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita fokus, yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Kelihatan nggak? Jalan. Gambar apa ini? Pizza. Siapa yang udah pernah makan pizza? Saya. Ada yang belum? Waduh, jangan-jangan ada yang belum pernah makan pizza ini. Oke. Bentuk pizza ini apa? Bulat atau lingkar? Kamu pasti kalau beli pizza sudah dipotong-potong seperti ini, nggak mungkin makan semuanya. Iya, pasti dipotong. Udah jadi berapa bagian nih? Ada 8 bagian atau 8 potong. Nah, nanti kita belajar pecahan dari yang seluruh ini dibagi berapa potong yang dimakan. Nah, seperti ini. Contoh, kalau ini 1 pizza, ini sudah dimakan, berarti 1/2 atau setengah bagian buat kamu atau teman kamu selanjutnya. Kemudian ini apa? Semangka, hampir sama. Sudah kita potong, dibagi menjadi 5 bagian. Seperti tadi pizza. Nah, nanti kita belajar pecahan. Ini pecahan dasarnya
dan kita akan belajar perkalian dan pembagiannya. Seperti apa? Oke, lihat di halaman selanjutnya. Oke, kita belajar perkalian dan pembagian pecahan. Oke, masih ingat atau enggak? Pecahan itu contoh. Ini disebut apa yang atas? Pembilang, pinter. Masih ingat, berarti yang bawah? Penyebut, jangan ketukar. Jadi nanti ada rumusnya, kalau kamu di sini ketukar repot. Nah, contoh perkalian pecahan. Kalau perkalian sangat mudah, kenapa? Karena pembilang dikali penyebut kali penyebut. Ya, yang atas kali yang atas. Yang bawah kali yang bawah. Contoh 2/3 kali 4/6 sama dengan, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Amira. Berapa? Di situ aja. Berapa? 8/18. Kenapa? Karena rumusnya atas kali atas atau pembilang kali penyebut kali penyebut. Nah, seperti itu. Masih ada yang belum paham? Angkat tangan. Paham ya? Gampang kalau perkalian karena atas kali atas, bawah kali bawah. Bapak tes lagi. Coba, Jidan. Berapa, Dan? 50 per 50 per 50 per bantu 100 120. Jadi paham ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Contoh nih, pakai huruf. Ini A, ini B, ini C, ini D. Berarti A kali C per B kali D. Jangan ketukar. Paham ya? Lihat lembar selanjutnya. Jadi contoh nomor 1, tentukan hasil perkalian pecahan berikut. 2/5 kali 3/4. Hasilnya berapa? 2 kali 3 per 5 kali 4. Berapa? 6/20. Berarti udah paham semua. Sekarang kalau pembagian bagaimana caranya? Nah, kalau tadi perkalian atas kali atas, pembilang kali pembilang, bawah kali bawah, penyebut kali penyebut. Kalau pembagian ada caranya lagi. Contoh, lihat di situ. 2/5, 3/4. Dibagi 3/4. Caranya, apa yang tahu kalau pembagian? Dikali tanda bagi ini kamu ganti jadi tanda kali, tapi disilang. Jadinya 2 dikali yang bawah. Kali 4. 5 kali 3. jadi berapa? 8/15. Atau kamu rubah. Nih cara keduanya. Ini tadi tanda bagi 3/4. Kamu rubah tanda kali, kamu balik jadi 4/3. Hasilnya 8/15. Ada yang masih bingung? Bisa semua? Bener nih, nanti dites. Oke, paham ya? Nah, bagaimana kalau yang satu bilangan asli?
Misalkan 5 dikali 2/3. Bagaimana caranya? Yang atas 5 kali atas, 5 kali 2, 10/3. Atau bilangan asli itu sama dengan per 1. Jadi 5/1 itu adalah 5. Gitu. 5/1 itu bilangan itu juga. Gitu. Kayak tadi pizza. Ada misalkan 4 potong. Ini utuh nih. 4. 4/1. Kenapa? Misalkan semuanya masih utuh. 4/1 loyang. Itu sama dengan 4. Sama 5 itu 5/1. Berarti 5/1 dikali 2/3. Kayak tadi. 10/3. Kalau pembagian, sama aja. Tinggal cara yang tadi dipakai. Berarti 5-nya jadi 5/1 dibagi 2/3 atau 5/1 dikali 3/2. Jadinya 15/2. Paham? Ada yang masih bingung? Paham ya? Nah, kalau kayak tadi jawaban Amira bisa disederhanain nggak? Bisa. Kalau sederhanain caranya gimana? Dibagi berapa? Ya, atas bagi 2, bawah bagi berarti 4/9. Sederhananya dikecilin lagi. Kalau masih bisa sederhanain, sederhanain. Paham ya? Kalau atasnya lebih besar, nanti bisa jadi pecahan campuran. Contoh, nih 10 dibagi 8. 10 bagi 8 dapat 1. Sisanya 2/8. Jadi 10 bagi 8 dapat 1. Berarti 10 kurang 8. Udah habis nih 1. Ini 8 angkanya. Berarti sisanya 2. 2/8. Jadi nanti kalau kamu balik 8 kali 1, 8 tambah 2 sama dengan 10/8. Jadi ini namanya pecahan campuran yang tadi Bapak bahas di awal. Oke, ada yang dipertanyakan? Bingung apa? Sangat mudah? Wih, keren, sangat mudah. Oke, sekarang masing-masing kelompok bikin soal. Satu aja. 1 perkalian, 1 pembagian, pecahan. Nanti kamu kasih kelompok lain yang jawab. Kamu jawab soal dari kelompok lain. Bapak pengen tahu. Di situ aja di belakang itu. Yuk. Bikin satu aja deh. Satu kelompok, 1 soal. Jangan 4-4-nya. 1 soal perkalian, 1 soal pembagian. Coba. Yang mudah, yang sulit, terserah. 8/8. Tadi katanya mudah, ngerti. Ayo prakteknya coba. Apa? Emang lagi ini 8. Jangan ini 8. Itu sih 65. Udah atau 67. Jadi mau gimana? Ayo, bisa nggak? Buat yang susah Pak. Silakan. Ntar Bapak pengen tahu nih, Tekannya yang apa nih? yang udah paham sama yang enggak. Per 12. Berapa ya? 20 boleh. 10 9. 8 berarti 8 kali 20. 8 kali 20 60. 60 per 10 per 12. Ya pertama berapa aja? 12. Oh, kasihan banget yang dapat penyakit. Orang majuan. 18 Dah?
3 menit waktunya. Sebanyak jangan kelihatan nggak apa yang penting dibagi gimana? Terus usahain Iya 16 mana nih berarti 60 dibagi berapa biar sasaran juga bisa selesai. 8 kali 6 8 kali 5 apa 64 biar 64 8 kali 8 berarti 8 kali 8 itu 64 jadinya berapa ini? Ini 160 ya 60 dari kehidupan 40 nggak ada berarti jadi pisahan campuran berarti nggak bisa dibagi bisa bagi jadi pisahan campuran berarti udah kayak gini Udah selesai? berarti 8 udah aku buat yang pembagi dulu ya udah lupain harus itu bagiannya bagaimana nih bagi berapa Rapi bisa? Kidan? Habis? Udan? Lagi diskusi gampang apa lagi bingung? Mudah banget, easy. Masih soal-soal perkalian. Ya. Dah. Kalau udah kasih soalnya ke 9 ya di 9 kelompok lain biar dikerjakan. Kamu kasih kelompok lain? Tuker aja boleh? Tuker. Ya. Silakan selesaikan masalahnya. Cari solusinya. Semoga semuanya sudah paham. Kalau sudah paham, pasti ketemu jawabannya. Ini mau Ya, ingat rumusnya tadi. Perkalian bagaimana, pembagian bagaimana. Yuk, kasih. tenang, gak susah kok. Udah baik kok. Boleh. Waktunya 5 menit. 18 kali 2 ya. 36 Apa pengen Zahra? Habis. Jadi 36 dibagi 6 sama dengan 6. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Bisa kan? Habis kan? Jadi hasilnya 6/5. Coba kelompok 3, Amira. Coba silakan. Kamu tulis soal sama jawabannya. Nanti kamu presentasikan kenapa bisa jawabannya itu. Silakan. Yang lain siap-siap. Oke. Soalnya 18/10 kali 2/3. Soal dari kelompok lain. Berapa hasilnya? 36/30. 36/30. Kenapa 36/30? Karena kalau perkalian itu kan jadinya 18 ini dibagi 2. Pembilang Dikali. Pembilang dikali sama pembilang, Betul. penyebut dikali penyebut. Betul. Jadi 18 dikali 2 itu 36. Ya. 10 dikali 3 itu 30. Jadi hasilnya 36/30. 36/30. Bisa Ya. disederhanakan? Bisa. Ya, berapa? 36 dibagi 6 Bagi 6. jadinya 6. 30 dibagi 6 5. Jadi hasilnya dari 36/30 ini disederhanakan jadi 6/5. 6/5. Karena Amira membagi lagi 6 sama 6. Ya. Jadi 36 bagi 6, 6, 30 bagi 6, 5. Iya, Betul atau salah? Iya, luar biasa. Tepuk tangannya, kasih plus. Oke. Sangat jelas, tepat, dan sampai di paling sederhana. Luar biasa. Sekarang pembagiannya. Kenapa bisa hasilnya seperti ini? Ini luar biasa nih, cuma satu hasilnya. Coba jelaskan. Karena di pembagian itu kan pembilang dikalikan sama penyebut. Betul. Jadi 20 ini kita kalikan sama 5. 20 dikali 5, betul. 20 dikali 5 itu hasilnya 100. 100. Lalu 10 dikalikan 10. 10 kali 10. Hasilnya juga 100.
Bisa disederhanakan karena ini sama. Sama. Jadi 100. 100 dibagi 100 1. 1. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, terima kasih. Silakan. Selain jawabannya pas dan presentasinya luar biasa, yakin. Oke. Intinya kalian tahu caranya intinya. Tadi pembilang, penyebut, kalau per kali, pembagian, pembilang, disilang ke bawah. Penyebut, gitu. Kalau ada bilangan asli, bilangan bulat, berarti setiap bilangan asli itu pasti ada penyebutnya angka 1. 10, berarti penyebutnya tetap angka 1. Kalau kamu bingung, ada soal 10 dikali 5/6, berarti di sini ada angka 1. Gitu. Paham ya? Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi jangan anggap matematika itu susah. Jadi kalau kamu sugestinya udah susah, susah. Tapi kalau mudah nih, mudah. Insya Allah gampang. Karena ada rumusnya. Yang penting semangat belajarnya. Kesimpulannya, kalau perkalian, pembilang kali penyebut kali kalau pembagian, pembilang dikali penyebut bawah, penyebut dikali pembilang, atau pecahan pertama dikali pecahan kedua yang dibalik. Kalau ada bilangan asli, semuanya pasti penyebutnya angka 1. Jadi 1 kali berapa penyebutnya, atau 1 kali atas kalau pembagian. Ada yang ditanyakan? Bener nih, udah bisa. Kalau udah bisa, tulis buat pekerjaan di rumah. Kira-kira bisa apa enggak? Silakan. Nanti kerjain di rumah. Pertemuan selanjutnya Bapak mau cek jawabannya. Tadi bilangnya udah bisa semua nih. Baik, mungkin sampai sini pelajaran kita. Semangat terus. Anggap aja matematika itu menyenangkan. Ketika menyenangkan pasti kamu semangat nyari tahu bagaimana ini solusinya dengan masalah-masalah soal yang kamu hadapi. Kayak tadi kan, kamu dikasih soal dari kelompok lain. Gitu. Tapi kamu bisa memecahkan masalah itu. Itulah, mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Jangan pernah kendor semangatnya. Belajar terus, jangan cepat puas. Yakinlah ilmu itu semakin digali, semakin luas, semakin tidak ketemu ujungnya. Agar apa? Agar kita selalu menjadi siswa pembelajar. Ketika kita niatkan belajar terus, sampai akhir hayat kita, insya Allah semakin banyak ilmu, wawasan, dan pengalaman kita. Kesimpulannya, pecahan itu, pembilang dan penyebut harus kamu tahu, jangan sampai ketukar. Pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Kemudian kalau perkalian, pembilang kali penyebut kali kalau pembagian, pembilang kali penyebut kali pembilang. Dan selama masih bisa disederhanakan, jawaban kamu sederhanakan. Bahkan bisa jadi pecahan campuran, silahkan. Yang penting kamu paham kemana langkah-langkahnya. Terima kasih. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.